Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior. Masih bersama saya, Bobi Halim ya. Di hari Rabu ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang cukup luar biasa juga dari seorang warrior. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih. Malam Mas Tatak. Selamat malam Mas Bobi, selamat malam Hai, teman-teman. ini Mas Tatak Basuki ini warrior dari Medan ya Mas ya saat ini ya. Tapi Iya, sebenarnya sekarang aslinya Prambanan. Magelang. Hah? Prambanan. Oh, Asli Prambanan. asli Prambanan Aslinya ya. aslinya Prambanan ya Jawa Tengah, tapi Ya. merantau ke Medan. Ya. Di Medan udah berapa lama, Mas? Di Medan, saya masuk Sumatera Utara sebelum tsunami 2004. Oh, sebelum tsunami. Jadi, Ya, 17 tahun ya. ya 17 17 tahun tahun. hampir ya, 17 tahun jalan ini. Wah, dahsyat. Mas, thank you sudah bersedia untuk jadi berbagi testimoni di episode TFH Warrior. Ya, Aku sama-sama. jujur waktu itu lihat kayaknya postingan reminder dari Facebook ya. Waktu Ya. itu Mas Tatak berbicara mulutku adalah awal petakaku. Wah, Ya. itu langsung wah ini ngeklik banget. Mohon maaf sebelumnya belum sempat masuk radar ya kan. Jadi kadang-kadang karena saking banyaknya warrior dan kebetulan aku memang menargetkan kalau bisa rata semua warrior di seluruh Nusantara bisa berbagi ya tentunya dengan masing-masing dilema, masing-masing pergumulan yang nanti juga menarik. Nah, kali ini malam ini kita kepoin Mas Tatak. Mulai Ya. dari awal belum kenal KF, tahu KF itu seperti apa, terus kenapa yang membuat mau jalanin KF. Habis itu kita nanti sama-sama kulik manfaat dan perjalanan up and down-nya selama ber-KF. Silakan, Mas. Ya, Oke. Selamat malam semua teman-teman warrior. Perkenalkan, saya Tatak Basuki, asli Prambanan, cuman tinggal di Medan ini. Tinggal di Medan. hmm. Awal saya kenal KF itu waktu saya ngantar anak di sekolah waktu itu ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, Hmm. namanya Bu Teti, ya Bu Teti Fayanti. Hmm. Beliau itu ngomong-ngomong masalah kesehatan, beliau punya kista. Ya, beliau punya Oh, kista, oke. cuman beliau tidak mau di kemo, tidak mau minum obat, dioperasi juga nggak mau lah. Ini kan menantang dan menarik untuk saya ini. Kok bisa ibu itu udah divonis kista tapi nggak mau kemo pun nggak mau, obat pun nggak mau. Apa yang Waduh. menjadi motivasinya gitu kan? Nah, Menarik maksudnya ya. Jadi menarik catching betul. gitu ya. Iya, jadi kepo betul. Setelah saya Hmm. tanya-tanya, tidak banyak jawaban dari beliau. Mas, saya masukkan Hmm. di Facebook ya KFI. Hmm. Cuman Hmm. itu yang terjadi. Hmm. Nah, Oke. disitulah saya mulai membaca beberapa testimoni teman-teman warrior yang lain, bahwasanya kok banyak sekali penyakit yang bisa diperbaiki dengan pola makan KF ini. Apalagi kalau cuma Hmm. overweight kan paling mudah itu kan, paling mudah. Hmm. Hmm. Nah, karena kita memang membatasi karbo yang masuk, itu masuk akal di diri saya. Cuman awal saya membaca ini kan bertentangan juga sebenarnya. Hmm. Selama hampir 4 tahun, saya itu kan Hmm. dikawal sama dokter setelah stroke Kenapa gitu. masih kawal? Oh, stroke ya dulu ya? Iya, jadi saya Oh, stroke-nya tahun 2013. 2013 stroke Ya, ya? ya. Hmm. Awal Lebaran tahun 2013 saya terkena stroke. Nah, setelah Hmm. itu full perawatan di rumah sakit selama 1 bulan lebih dan Wih. hampir 4 tahun, ya, hampir 4 tahun minum Hmm. obat terus. Wih, 1 bulan di rumah sakit full, terus Iya, 4 tahun empat full tahun minum obat. obat. Iya, dan Ah, 1 bulan lebih itu salah satu di antaranya 8 hari koma saya di 8 awal. hari koma. Iya, Waduh, waduh, waduh. 8 hari koma karena di hari pertama saya kena stroke, Lebaran hari pertama 2013 itu saya muntah darah. Aduh.
Dahsyat darah. juga tuh. Itu Muntah darah sampai masa-masa kelam ya Mas ya. iya. Dan Oke. anehnya kan sampai sekarang saya nggak paham betul sakit saya waktu itu kayak apa. Nggak pernah terasakan sampai sekarang. Oh, oke. Ya, waktu stroke itu. Jadi waktu itu stroke-nya memang hemoragik, pecah pembuluh darah otak sebelah kanan. Oh, Itu sampai dinyatakan, hemorrhagic ya. ya itu Hmm. dinyatakan oleh dokter Hmm. bahwasanya saya mengalami pendarahan sampai 80% lebih. Waduh. Jadi Waduh. opsinya cuma dibelah ini kepala saya waktu itu, menurut istri saya, harus ada operasi ini, darahnya harus Iya. dikeluarkan, gitu kan. Hmm. Nah, yang paling menarik saya ikuti ternyata di hari pertama sampai 8 hari itu saya di sebuah rumah sakit di Magelang, Hmm. dokter bedah sarafnya Hmm. ini cuti Hmm. pula, cuti lebaran. Aduh, Jadi nggak ditangani, ampun. nggak ada penanganan. Aduh, Jadi gimana stresnya tuh, Mas? Nggak iya, ditangani. Aduh. nggak ditangani, hanya dikasih obat gitu aja menurut yang menunggu saya, istri saya kan. Akhirnya Hmm. dengan keberanian dan tekad, istri saya mengajukan permohonan untuk dipindah rumah sakit saat itu. Oke. Pindah rumah sakit dari Magelang ke Jogja. Itu kita Hmm. harus cari room dulu, ada nggak room Hmm. untuk saya kan. Iya, Nah, iya, iya. setelah dapat baru Pindahin. dipindahkan dengan segala Hmm. konsekuensi, resiko tanggung menumpang waktu itu. Ya iyalah, tanda tangan surat segala macam itu pastinya itu. Iya. Dan Hmm. yang paling asik setelah saya KF kan, saya tuh Hmm. dapat cerita dari istri saya bahwasanya penanganan pertama untuk mengeluarkan gumpalan darah di otak itu saya malah menjalani BF. Oh, oke. Ya, menjalani BF karena setiap kali ada cairan masuk baik melalui infus Hmm. maupun yang saya minum itu harus diukur Hmm. berapa banyak sampai yang keluar pun juga diukur berapa banyak. Oke. Nah, di situ saya dilarang minum manis sama Hmm. dokter bedah saraf. Hmm. Tapi saya dikasih Pocari Ionesin. Oh, oke. Ya, jadi dalam satu hari bisa bisa 1 dus 12 liter tuh habis saya. Buset. Iya, Saya baru ini dengar ini ada rumah sakit itunya pakai itu iya, Pokari Yonesan. iya. Itu Keren oleh juga. dokter dokter bedah saraf. Hmm, Dokter hmm, hmm. dokter senior udah sepuh ya, udah sepuh. Nah, Ha, karena dokter ini saya sebut namanya di Kota Medan, langsung ha. disebut sama profesor ini. Oh, saya tahu, paham. Dokter itu bedah saraf satu-satunya di Jogja. Oh, oke, Kenal betul oke, beliau. oke. Nah, Lanjut mas, menarik. Terus. ya. Jadi memang dari awal sampai sekarang memang saya nggak merasakan sakitnya seperti apa waktu pecah pembuluh darah otak saya itu. Tapi Nah, vonis namanya itu membuat ini ya serem banget, hemorrhagic iya, 80% gitu. Ya. iya. Dan itu saya dikasih tahu itu setelah 1 bulan lebih loh. Ah. Setelah 1 bulan lebih. Karena Jadi selama dalam 1 bulan di rumah sakit itu nggak dikasih tahu ini namanya apa, cuman ya memang ini lagi ada stroke gitu aja ya, nggak atau dikasih tahu, gimana? stroke nggak Oh, dikasih tahu. Saya oh selalu nggak dikasih bertanya, tahu. Heeh. nggak, saya ingat betul menurut cerita istri saya bahwa saya ini sakit kram otak atau mungkin ada kanker otak, itu saya tanyakan dalam setengah sadar saya Oh, oke oke. Nah, terus saat itu. yang ketemu sama Bu Teti itu kapan? Itu hampir 4 tahun setelah stroke itu udah di Medan. Oh, jadi sudah dalam masa perawatan ya, sudah dalam minum Udah. obat segala macam itu. Oh, oke. Iya, Jadi iya, iya. sorry, aku supaya teman-teman yang menyimak juga pengen tahu nih. Oh, ternyata itu ini masih cerita waktu stroke di rumah sakit itu ya. Iya, betul, betul. Hmm, 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 hmm. Oke. Nah, sebelum dilanjutin Pak Tatak,
aku mau share ke teman-teman, kebetulan tentang foto ini di rumah sakit kayaknya yang diposting itu ya, Iya, yang iya, dipostingan iya. FB itu ya tepat banget Iya. itu. Jadi teman-teman bisa lihat ini dulu, ini Mas Tatak Basuki dulu, Ya, ya. ini setelah stroke ini. Oh ini setelah stroke masih segini ya Mas ya. Iya, setelah stroke ini masih segini. Ya, aku karena stalking malu aja jadi nggak urut ya. Iya, nggak Tapi apa-apa, aku nggak apa. masih ingat. Nah, ini yang di rumah sakit itu ya. Ini di Jogja atau di Ini sudah Prambanan ini, Mas? ini sudah di Jogja di rumah sakit Ini sudah. itu. Ini awal Ah, pertama kali saya belajar berjalan setelah 1 bulan lebih bed rest. oh oke. Wah dahsyat Ya, loh. Ini kalau kalau teman-teman yang melihat mencermati secara ini yang sebelah kanan di kolam renang ini setelah stroke juga ya Mas ya? Atau enggak, sebelum? ini sebelum Oh stroke. ini sebelum ya? Ini 2011 di Medan. Oh, 2011 di Medan. Nah, itu Mas Tatak seperti itu ya. Kemudian yang sebelah kiri ini foto di Jogja Ya, dalam latihan fisioterapi ya, boleh dibilang ya. betul. Fisioterapi Satu pertama kali setelah ya, setelah 1 bulan satu lebih. bulan lebih bed rest. Iya. Waduh, dahsyat. Nah, itu berapa kantong aja yang masuk itu ada infus 2 macam, yang paling bawah itu urin, Ha-ha, ha-ha. Jadi memang banyak selang yang masuk. Infus saya sampai 2 loh infusnya. Iya, Ada itu sama ada di kateternya tangan, juga ada. ada di kaki. Iya. Aduh. Nah, terus ini ada lagi. Nah, ini yang stroke-nya ya ini ya kayaknya ya. Uh, ini sebelum saya mengalami stroke. Oh, sebelum. Ini berarti pada Sebelum saat mau masuk ini. ini posisi masih di Medan, Oke. Ini proses apa ya? Penembakan batu ginjal ini di Medan, di Waduh, rumah sakit di Medan. selain stroke ada batu ginjal juga. Ya, jadi ini saya ingat betul, ini bulan Mei Hah? 2013. Saya itu Hah? nggak bisa kencing setelah nonton apa namanya Piala Champion. Yuk, Piala nonton Champion, piala aja. Nggak iya bisa Piala kencing. Piala Champion kan Eh, asik tuh. Jadi tanggung, kalau iya, ditinggal kencing tanggung, iya. tahan tahan tahan. Akhirnya adzan subuh itu nggak bisa kencing. Aduh, gara-gara champion. Iya, betul betul. Acau. Dan Oke. ini memang ditemukan batu ginjal di sebelah ginjal sebelah kanan itu Ah, sebesar 3,9 cm. 3,9 cm diameter besar loh Mas itu. Iya, makanya sampai nggak bisa kencing. Besar itu. Hampir 4 cm diameter itu lumayan loh itu. Iya. Bukan lumayan sih, udah gede itu. Udah 1 cm kesumbat. aja. Iya, 1 cm aja udah berasa. Ini hampir 4 cm. Luar biasa. Iya. Nah, ini kalau Ini foto ini, waktu stroke perawatan di Jogja. oh di Jogja ini sudah ya. Ya, Ini yang di stroke ya. Jogja. Aduh, Mas Tatak sampai nggak sadar. Ini kemudian, nah ini yang Nah, ini cukup bikin terenyuh. Waktu itu kan Mas nulis anaknya kan sering bilang kapan pulang. 1 bulan ini ya, masih satu dalam proses bulan. ya. Iya. Ayo pulang, kapan pulang? Aduh. Iya. Nah, itu coba cek, tengok di tangan kanan saya itu ada dua selang masuk itu infus itu. Tangan Iya. kanan. Itu harus Oh. pakai kayu diikat. Kalau nggak diikat saya nggak sadar, saya cabut. Oh. Saya Ya cabut ampun. itu. Hmm. Nah, ini waktu kapan ini Mas? Ini masih di Jogja kah? Masih di Jogja, jadi apa? Ini pemasangan EKG, ngecek apa detak jantung dan macam-macam waktu masih Hmm. stroke itu. Hmm. Ya, itu perawatan biasa yang ini EKG. Oke, kontrol biasa ya Ya, ibaratnya ya. kontrol biasa. Hmm. Oke, menarik cerita cerita perjuangan pada saat apa ini di Medan sudah kena batu ginjal, terus di Magelang kena stroke, dipindahin ke Jogja, Iya, iya, iya. dirawat 1 bulan lebih. Nah kemudian singkat cerita sudah sembuh, boleh boleh pulang oleh rumah sakit.
setelah fisioterapi dan segala macam, tapi 4 tahun ya Mas minum obat ya? Ya, 4 tahun minum obat. Dan itu memunculkan batu ginjal lagi. 2 kali lagi. Ampun! 2 kali maksudnya besarnya atau jumlahnya? 2 kali tersumbat lagi maksudnya. Jadi besarnya nggak sebesar yang 3,9 tadi, yang hanya berkisar 2 cm. Hanya sekitar 2 cm. Tapi udah bisa dikeluarkan, bisa keluar sendiri. Dengan banyak bisa minum keluar air. sendiri. Ya. Aduh, Mas. Oke, itu sudah ini. Kalau diterusin bisa didetailin, nggak selesai. Itu aku bisa bayangin keluarga gimana stresnya, termasuk anaknya juga. Aduh, ayah ini pula, bapak ini bolak-balik masuk rumah sakit, mungkin gitu ya mikirnya si kecil. Yang kecil anaknya namanya siapa? Puja, Talita Puja. Talita Puja ya. Aduh, kelihatan. Oke, setelah ini kita langsung percepat di waktu ketemu Bu Teti yang di akhir Mas konsumsi obat di tahun keempat ketemu Bu Teti, kemudian jadi kepo, Bu Teti ini kok ngeyelan, nggak mau minum obat, aku aja udah lebih parah, lebih ini aja nggak berani lepas obat, dirimu enggak. Nah itu terus gimana? Lanjut Mas. Ya itu karena saya menemukan, loh kok ada satu keanehan pola makannya kan, yang selama ini memang dilarang dokter, kok ini malah dimakan, gitu kan? Jadi pertentangan. Cuman ada beberapa nilai positif yang saya temukan, ada beberapa warrior yang memang sehat dengan pola makan ini. Jadi akhir Desember 2016, saya mulai KF itu 4 Januari 2017. Saya memulai setelah 1 minggu membaca di grup KFI, akhirnya bikinlah obat. Saya tinggal semua saat itu. Awalnya kan teman-teman pelan-pelan obatnya gitu kan. Cuman udah ini obatnya nggak baik ini. Saya tinggal saat itu juga. Dan sampai sekarang masih obatnya. Keyakinan dan ini suatu. Iya. Tapi memang benar loh. Aku ini sedikit out of topic ya. Kadang-kadang di beberapa orang, khususnya kayak Mas Atak begini, ketika niatan dan keyakinan itu mendominasi, terkadang itu jadi bekal sugesti untuk ke diri sendiri bahwa kamu bisa. Secara tubuh itu bisa, maksudnya bisa lepas obat, maksudnya ya. Tapi ini bukan untuk ditiru, dipukul rata ke semua orang, ya kan? Oh ya, betul. Nah, jadi jangan nanti karena Mas Tatak testimoni begini, besok aku juga lepas obat lah, hanya karena saya juga stroke sama kayak Mas Tatak, bahaya ini. Tapi semangatnya boleh ditiru, maksudnya gini. Ini aku mau kupas lebih dalam, maksudnya kenapa Mas Tatak berani dalam tanda kutip ya melihat ini bisa sembuh pola makan begini, tapi kan mungkin buat orang yang lain bisa berpikir tapi kan juga belum tentu sembuh ibaratnya gitu. Tapi apa yang membuat alasan to the point-nya buat Mas Tatak pribadi yang membuat Mas Tatak yakin udahlah aku harus KF ibaratnya? Oh ya, ini berasal juga dari waktu saya pertama kali dikasih tahu bahwa saya itu stroke hemoragik waktu masih di Jogja. Waktu dikasih ini papa keadaannya stroke, pecah pembuluh darah otak. Disitulah saya langsung menangis saat itu. Tapi bukan menangis karena sedih, tapi saya menangis bersyukur waktu itu. Masya Allah, saya dikasih stroke, pecah pembuluh darah otak saya, tapi saya dikasih sembuh. Berarti harus ada apa, ada misi apa yang diembankan ke saya. Terjawab dengan KF ternyata. Jadi karena merasa ada satu kalau bilangnya kesempatan kedua ya, kalau bilangnya ya. Jadi merasa tercerahkan, ini aku dapat kesempatan kedua. Ya kan, mungkin beda kalau misalnya dikasih tahu di awal ya Mas ya. Iya, mungkin beda. Beda ceritanya loh ya. Iya, aku nangkep, merinding aku Mas. Aku merinding asli. Aku bisa bayangin 1 bulan, Mas baru dikasih tahu itu kapan? Setelah keluar dari rumah sakit atau bagaimana? Belum dikasih. Setelah apa ya? Saya ditanya siapa nama saya tahu.
siapa yang datang ke sini tadi saya paham, apa yang diomongkan saya bisa bercerita ulang, itu baru Ya. saya tahu. Oh, Karena baru hampir dikasih 1 tahu bulan, di situ. iya, karena hampir 1 bulan, saya walaupun dalam keadaan mata terpejam, saya ngomong sama Mas Bobi, saya paham. Oh, ini Mas Bobi. Ngomong apa saya bisa tanya jawab. Tapi 1 menit Mas Bobi pergi dari hadapan saya udah nggak ingat sama sekali. Siapa tadi kemari, ngomong apa, saya nggak paham. Oh, oke. Tapi setelah saya paham tadi siapa yang kesini, barulah saya dikasih tahu. Oh, baru dikasih tahu. Dan itu kapan Ya. itu? Masih di rumah sakit kah? Atau sudah keluar? Masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit ya? Pas fisioterapi Sekiranya kayaknya. sebelum fisioterapi setiap udah minggu terakhir lah. Minggu terakhir. Oh, oke. Saya dilatih organ gerak saya, dan setelah saya ditanya siapa yang kesini, saya baru bisa menjawab itu. Barulah saya dikasih tahu istri saya, Pak, sakitnya ini. Oh, oke. Di situ ya langsung. Tapi Iya. tetap ya harus menjalani 4 tahun pengobatan ya. Iya. Nah, saya ada satu pengalaman juga. Setelah saya keluar dari rumah sakit, itu kan hampir 2 tahun saya itu hilang ingatan. Astaga. Jadi saya sekarang di mana, ya kan? Ini rumah siapa? Saya nggak tahu. Astaga, Mas. Kota Magelang saya nggak paham. Rumah yang di Prambanan saya nggak paham. Ini rumah siapa? Saya di mana? Tapi kalau dengan personalnya, saya tahu paham semua. Tapi keberadaan saya yang nggak tahu. Nah, itu hampir 2 tahun juga. Nah, itu kembalinya ingatan saya pun dengan satu peristiwa yang tidak saya duga sebenarnya. Saya itu ada cerita siang-siang sama istri saya di tempat tidur gitu kan. Ngobrol-ngobrol, apapun saya obrolkan di situ. Setelah dengar azan zuhur, saya berbaring. Capek ini, saya berbaring. Loh, disitulah saya terserang vertigo. Oh, oke. Terserang vertigo. Ya, muntah saya. Di tempat tidur saya muntah. Terus? Pusingnya udah nggak karuan itu, muntah. Begitu muntah saya dilarikan ke rumah sakit terdekat waktu itu di Magelang. Nah, waktu lari ke rumah sakit itulah saya tahu tempat-tempat yang saya lewati. Yo, antara seneng tapi juga panik, cepat, semua jadi satu deh. Iya. Jadi setiap kali ada lewat kantor kecamatan saya paham, saya sebut, istri saya, "Loh kok paham di sini?" Lewat pasar saya sebut gitu kan. Oh, ini lewat sekolah saya sebut, istri saya kok makin seneng. Loh, kok Papa sekarang udah paham ini di mana? Ya nggak tahu, nanti gara-gara muntah itulah mungkin ya gitu kan. Nah, terus singkat cerita sampai rumah sakit? Saya dibawa ke rumah sakit lagi tuh, ke rumah sakit yang di Jogja, sama nakesnya, fisioterapis yang menangani saya terakhir. Saya ditertawain sama beliau. Kan udah aku bilang nggak usah balik lagi, ngapain balik gitu kan. Oh, ini jelas, ini ngalamin vertigo sampai muntah kok nggak boleh balik gimana? Iya, ya waktu itu saya kembali ingatan itu saya senang. Cuman yang panik kan keluarga jadi panik kan. Iya. Saya mengalami vertigo, muntah di tempat tidur. Itu jadi panik, akhirnya ya saya dilarikan ke Jogja lagi. Tapi sempat saya di Jogja 2 hari waktu itu. 2 hari diobservasi aja, tapi nggak ada sesuatu yang ini nggak malah muncul bagus. lagi itu. Malah bagus. Iya. Nah, di sini ada dengan kesadaran saya tuh dimasukkan di lorong waktu itu dimasukkan di MRI itu, MRI atau CT scan. MRI. Ya. Komplit seluruh badan saya masuk. Disitulah saya dalam keadaan sadar ketakutan. Oh, karena kayak berasa di ruang sempit gitu ya. Nah iya, ya selama ini kan yang saya paham di film-film kan. Film-film ini ngalamin sendiri. Ini ngalamin sendiri dalam keadaan sadar. Padahal sebulan di rumah sakit katanya saya udah 6 kali MRI, cuman kan nggak sadar. Nggak sadar. Waktu sadar ini saya ketakutan. Aduh Mas, alhamdulillah keluar perjuanganmu bagus.
Perjuanganmu dahsyat. Sampai tadi di chat ada yang komentar kayak drakor. Iya, kayak drakor tadi. Oke, jadi kita kembali ke rel utama. Jadi Mas akhirnya merasa ini kesempatan kedua, ya kan? Ada satu amanah atau apapun lah yang itu mungkin sisi spiritual masing-masing ya harus dapat ya, dan itu terjawab setelah 4 tahun pengobatan dengan segala proses pergumulan, ada vertigo dan segala macam. Tapi akhirnya ngekliknya di akhir tahun keempat itu ya, ketemu sama Bu Teti, kemudian melihat jangan-jangan ini, ya kan? Aku harus menemukan ini supaya ini, dan itu ngeklop akhirnya kayak nyambung. Amanah yang harus dijaga tadi secara spiritual ternyata nyambung dengan ternyata jawabannya KF itu setelah 4 tahun ya. Nah, ternyata setelah dijalanin berarti boleh dibilang tidak ada kecemasan ya Mas ya? Nggak ada atau sama ada sekali. Nggak ada sama sekali ya, yakin benar-benar ya? Yakin. Dan tidak ada yang salah di KF bagi saya ya, tidak ada yang salah di KF. Ini langka loh yang kayak gini, jujur langka. Karena jujur ya banyak orang yang masih, ya kita mesti ngomong terus terang, ragu, terus ada skeptisnya dikit kadang-kadang ya kan. Terus belum lagi kalau ngalamin gejala ya kan. Padahal Mas Tatak aku yakin dalam proses setelah berkahwin juga masih ada gejala ya yang muncul ya. Masih ada gejala, ya? Cuman saya tetap optimis di KF inilah perbaikan saya. Itu Mas. Itu yang benar-benar membedakan gitu loh. Walaupun kadang-kadang ya tiap-tiap orang, kita secara komunitas bisa bantu sih, maksudnya ini AC, ini proses perbaikan, atau ini kurang nih tidurnya atau apa, tapi yang bisa meyakini ya diri sendiri sebenarnya. Bekalnya diri sendiri. Dahsyat. Mas, lanjut. Setelah ber-KF, kita harus mulai kupas. Tapi sebelum ke sana, aku mau share fotonya Mas Tatak lagi setelah ber-KF ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat Mas Tatak di tengah sawah ya. Perbedaannya sudah jauh ya, luar biasa. Penampilan, fisik dan segala macam. Nah, ini aku juga suka. Don't panic, jangan panik. Semua kembali di mindset, semua kembali di pemikiran kita. Kita mau memandangnya seperti apa, ya. Kemudian, sorry. Kok jadi ngehang? Oke, sebentar. Yang satu lagi ini sama istri ini. Ini yang cukup menyentuh ya. Istri ini salah satu figur yang setia menemani Mas Tatak selama progresnya dari pertama sebelum ber-KF sampai sekarang, dan bisa terlihat ya. Kalau mau tahu perasaannya atau bagaimana kesan pesannya, jangan ditanya lah. Lihatlah dari senyumannya udah kelihatan. Terutama pada saat dilarikan ke rumah sakit yang tadi vertigo dan muntah, ya itu udah bisa terlihat ya. Apalagi dengan kondisi yang sekarang. Jadi melihat foto Mas Tatak setelah ber-KF, di mana manfaatnya udah pasti nggak usah ditanyakan ya. Semua perbaikan. Sekarang yang aku mau kepoin, gimana Mas menyikapi proses yang tentunya itu tidak mulus ya, seperti tadi Mas Tatak bilang masih ngalamin gejala kadang-kadang. Nah itu kita mau kepoin, kalau perlu detail nggak apa-apa Mas. Aku ternyata masih ngalamin celekit di otak misalnya kayak gitu. Ini jangan stroke lagi gitu, gimana? Ayo Mas. Memang sampai saat ini kalau saya naik motor atau mungkin sepeda ontel, itu kalau ada lubang, ya kan, ada lubang, itu memang masih ada getaran di otak belakang saya ini, masih ada terasa nyeri. Oke. Nah, terus untuk kebas-kebas di sebelah kiri itu masih terasa sampai sekarang. Oke. Dan ini memang sudah sempat saya tanyakan kepada Dokter Saraf. Itu udah normal Pak, karena memang otak Bapak tidak mulus lagi seperti dulu.
masih ada bekas lukanya waktu pecah itu masih ada. Jadi wajar kalau memang masih ada rasa kebas sedikit, ada getaran sedikit, itu enggak apa-apa, normal. Selama kesadaran masih terjaga, itu enggak masalah gitu. Oke. Nah, terus yang dilakukan Mas kalau mengalami gejala itu apa yang dilakukan selain konsul ke dokter untuk memastikan bahwa itu bukan sesuatu yang membahayakan seperti tadi kan? Yang Mas lakukan apa dalam hari-harinya selama ber-KF? Ya, kalau saya pas mengalami hal-hal tersebut yang sekiranya menjadi satu problem untuk kesehatan saya, ya saya banyak malah istirahat. Nggak usah banyak gerak, karena begitu ada gerakan, ada getaran, ini kan menimbulkan masalah di motorik saya. Nah, itu karena saya ingat betul bahwasanya sebelum saya keluar dari rumah sakit waktu itu, dokter internis saya, penyakit dalam saya bilang, Mas, supaya terjaga tidak terjadi serangan stroke yang kedua, jangan sampai terjatuh, apapun yang terjadi jangan sampai jatuh. Nah, kalau jatuh dikhawatirkan kan terjadi serangan kedua, ya kan? Iya, itu impact langsung benturan di kepala ya. Iya, jangan sampai jatuh itu. Itu nomor 1 ya. Ada nomor 2-nya enggak dari dokter biasanya? Nomor 2-nya nggak ada Misalnya sih, cuman nggak ada. Nggak ada. Cuman itu yang dibilang terakhir, jangan sampai jatuh itu ada satu keunikan. Dokter setelah saya 1 bulan lebih, dokternya itu sampai ke rumah saya loh di Magelang. Jenguk saya langsung khusus sama keluarganya. Oh ya? Tuwen-tuwenan. Iya. Sampai 1 bulan lebih saya dijenguk sama dokter itu langsung sama keluarganya, karena di saat itu saya termasuk salah satu pasien terlama dan terselamatkan. Wis, jadi living proof juga di rumah sakit nih ceritanya. Saya pasien terlama dan terselamatkan karena 4 orang sebelum saya di bed yang sama itu lewat semua. Astaga. Lewat semua. Nah, dan waktu ini tadi kan ada foto saya waktu cek MRI ya, MRI detak jantung tadi. Itu di sebelah saya pun lewat gara-gara stroke. Ya elah. Saya mendengar langsung tangisan anaknya di saat itu waktu saya di MRI itu. Tambah takut. Jadi memang ada 5 lah, sama yang terakhir ini 5. Jadi tempat tidur yang saya tempati itu 4 sebelumnya udah lewat semua. Astaga. Jadi waktu saya divonis untuk dibelah tengkoraknya, ya udah istri saya cuma bisa nangis. Ya, tapi itu tindakan medis mau dibilang apa? Memang Iya, harus tapi dilakukan. alhamdulillah Ya kan? di WF tadi obatnya WF. WF-nya itu dilakukan kapan, Mas? Saya sadarnya kan setelah KF nih kenal WF. Ya. Itu waktu saya perawatan di Jogja. Jadi sebelum opsi saya dibelah tengkoraknya untuk dikeluarkan cairan darahnya itu. Iya. Saya digelontor yang namanya Pocari Ionesen itu satu hari. Oh, itu berarti tanpa disengaja ya, atau tanpa sadar ya sudah melakukan ya? Iya, dokter sudah melakukan itu. Oh alah, baru ngeklik. Dahsyat. Iya, itu ternyata saya dulu di WF sama dokter. Karena Iya, sampai waktu di sekarang Jogja. catatannya saya masih 1 hari jam berapa, saya minum berapa mili, itu masih sampai sekarang. Jadi memori yang luar biasa. Dahsyat. Ini kalau dokternya bisa ketemu Mas Tio, wah seru ini. Moga-moga ya. Moga-moga kita doakan. Karena dokter yang memahami manfaat medis dari puasa di kondisi yang memang terkontrol oleh dokter tentunya ya. Bukan karena maunya pasien. Kalau maunya pasien pas kondisinya sesuai sih enggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kan kita yang awam ini kan enggak tahu nih. Cuman biasanya kayak aku dulu lah. Aku di tahun pertama sembrono melakukan WF3 kan karena mindset lugu ibaratnya gitu kan. Pengen cepet sembuh, udah hajar aja WF3 terus. Nggak tahu caranya, ya akhirnya jebol juga ya kan. Tapi karena ini dokter yang melakukan, jadi
Wah, ini langka ini. Ini sesuatu yang juga menarik nanti ya. Nanti di WA ya Mas ya. Moga-moga kalau Mas Tatak ada kontaknya kita coba sambungin ke founder kita deh. Siapa tahu Siap, bisa siap, siap. ngobrol Iya, ya. iya, iya. Ngobrol secara fisiologi bukan secara program polanya, enggak. Iya, Fisiologi aja ya. iya, iya, betul. Oke, itu WF kita sudah paham. Nah, balik lagi ke tadi waktu Mas masih mengalami progres perbaikan. Kalau dilihat dari intensitasnya, Mas, di awal-awal pastinya sering mengalami ya. Misalnya kebas, terus yang kayak tadi Mas bilang apa getaran di Iya, belakang. Apalagi Mas, iya. dada mungkin agak ini atau bagaimana? Kalau dada enggak, di Enggak awal ya? saya mata saya juling, mata saya Oh, juling. Jadi oke. dalam keadaan mata telanjang begini, saya Ha-ha. bisa melihat Mas Bobi jadi 4. Astaga, itu di awal itu ya? Iya, Di awal ngalamin itu gitu ya? 1 bulan lebih itu. Makanya tadi Aduh. di foto itu kan kadang mata saya ditutup satu gini kan, pakai perban. Ha-ha. Nah itu Ha-ha. supaya menghindari itu, supaya nggak jadi 4. Oh, Karena oke. yang satu Mas Bobi di depan saya pas, Ha-ha. Ha-ha. yang 3 itu bisa di atas apa langit-langit ini, Ya bisa jadi 4. elah. Itu ya. Iya. Ada ngalamin ini nggak? Maksudnya yang apa biasanya kalau orang stroke itu pelo atau apa gitu? Ada nggak ngalamin? Oh nggak ada, nggak ada, Nggak ada ya. nggak Oh, ada. berarti Karena berarti manifestasi stroke itu macam-macam ya, iya, tidak selalu. Tapi kebetulan Mas Tatak itu tadi yang belakang ini agak masih getar, kebas sama iya, yang juling itu ya iya, penglihatan jadi ini ya. Nah, itu 1 bulan sudah mulai membaik ya. sudah mulai satu membaik. bulan udah Ya, mulai membaik. Tapi yang ini kalau masih ada getaran berlebih tetap ya masih ya. sampai Kalau saat ini yang masih, masih ya. masih, Nggak, masih. nggak, Sampai nggak, saat ini nggak masih. itu Mas, nggak parno, nggak merasa ini kok nggak selesai-selesai gitu, nggak mikirin Enggak, begitu Mas. enggak, karena udah saya tanyakan ke dokter itu bekas lukamu yang tidak sempurna, enggak sembuh sempurna. Hmm, Bekas pecahnya dulu itu. hmm, Jadi karena udah paham oh itu yang apa menjadi penyebabnya ya sudah enggak masalah. hmm. Nah ini ada lagi nggak gejala yang mungkin waktu itu termasuk progres perbaikan dan sampai sekarang kadang-kadang masih dialami atau sudah jarang tapi masih muncul. Ada lagi enggak selain 3 itu, Mas? Kalau di awal dulu saya apa keluar dari rumah sakit itu ada efek yang sebenarnya negatif sih, negatif. Apa Dan tuh? perlu saya ceritakan juga di sini. Iya, Uh, saya kan 1 bulan dipasang kateter. iya betul. Nah, pasang kateter itu. Nah, itu menyebabkan apa kontrol kencing saya jadi hilang. Oh, oke. Kontrol kencing saya jadi hilang. Jadi begitu saya terasa pengen kencing, udah langsung basah di celana. Iya, iya, iya. Itu Jadi kayak nggak bisa 2 bulan nahan. lebih. Iya, 2 bulan lebih di awal itu. Di awal setelah keluar dari rumah sakit ya. Iya, Nah, kalau yang setelah KF-nya setelah KF udah hilang semua. sudah hilang semua ya. Berarti Iya, udah. itu yang di masih proses masa pengobatan itu ya. Iya, masih pengobatan Pengobatan dulu. 4 tahun itu ya. Iya. Kalau yang gejala yang masih dialami sekarang, yang setelah ber-KF yang masih dialami sekarang apa Mas? Selain kebas sama yang di belakang ini getaran. Nggak ada. Kalau Nggak ada ya, dari cuman 2 itu ya. efek stroke nggak ada. Daya ingat saya Hmm, udah pulih kembali. Udah pulih kembali. hmm, Cuman kalau oh, apa lupa hal-hal kecil, naruh sesuatu, itu lupa itu masih. Itu masih. itu kawan bayi ternyata. Lupa naruh kunci ya kan. Itu aja. Kayaknya jadi PR tambahan istri itu. Iya. Tapi masih penting daripada lupa di mana berada. Mending lupa Iya. kunci. Gitu. Iya. Oke, aduh, ini kalau diterusin bisa nggak selesai ini panjang soalnya. Asik saja pokoknya. Berarti dari 2017 awal ya, atau 4 Januari.
Januari ya. Januari 4 2017. Januari sampai sekarang berarti sudah 4 tahun lebih dan masih enjoy, masih tidak musingin, masih sering cek Iya. GDP enggak, Mas? Cek gede mah udah jarang, udah Udah nggak peduli jarang ya. lagi. Iya, udah enjoy aja. Udah enjoy aja walaupun ngalamin kadang-kadang pernah enggak kecapean, Mas? Maksudnya terlalu stres fisik atau kayak gimana gitu, pernah enggak? Oh pernah. Pernah. Waktu apa? Saya pulang kerja malam, Mhm. seperti tadi ada foto di sawah itu kan. Itu Mhm. kan itu jaraknya sekitar 110 kilo dari kota Medan. Wah. Jadi harus pulang malam waktu itu. Harus pulang malam, Waduh. kecapean, di situ bawa Hah? kadang saya cuma bawa motor, kadang Heeh. bawa mobil juga ya kan. Jadi Mhm. kecapean di situ aja. Tapi sesuai petunjuk tidur nggak boleh hutang kan? Iya, betul. Tidur Ya nggak boleh itu. hutang. Akhirnya kan hari berikutnya ya saya bayar di hari siangnya. Hmm. Hmm. Itu yang harus dilunasin ibaratnya. Iya, Jangan sampai harus enggak. dilunasi yang itu. Oke. Berarti kalau ada yang nanya nih, mencoba mewakili pertanyaan teman-teman. Mas Tatak sering puasa panjang atau bagaimana? Saya sering puasa panjang dan bahkan saya Hmm. itu termasuk di KF termasuk mungkin orang-orang frontal. Jadi saya Hmm. sekali dua kali nulis di situ ada WF on DF. Itu sering saya WF lakukan. on DF ya. Iya. Gosh. Itu saya lakukan 5 hari 7 hari biasa. Tapi ada catatan enggak kalau misalnya ini ada yang kayaknya serem atau mungkin aku juga kepengen, ada catatan enggak dari Mas Tatak untuk yang mau menjalani, mau Nah, mengikuti misalnya. Nah, kalau ayo. untuk mengikuti saya sarankan teman-teman yang mau menjalani WF saja, apalagi on DF itu nggak saya sarankan, kecuali memang Hmm. ada pendamping. Kalau nggak ada pendamping bahaya. Siapa tahu nanti Hmm. kena AC ya kan, kena Hmm. AC, nah itu kan parah. Nanti tiba-tiba dibawa ke rumah sakit dikasih infus glukosa lagi ya kan, malah lebih parah nanti akhirnya. Yang jelas kalau nggak paham jadi overstress. Iya, stres. Badannya yang overstress nanti malah sama kayak aku tahun pertama. WF 3 4 Iya, ronde. iya. Ya, jadi memahami memang ya. Karena Betul. jangan cuma melihat sisi, oh aku pengen cepat sembuh ya kan. Banyak sih Mas yang aku lihat mindsetnya masih sederhana ya. Tidak salah sih, mindsetnya memang sederhana, pengen cepat sembuh. Apalagi kalau dengar testimoni kayak gini, wah ini Mas Tatak dulunya juga stroke. Terus langsung ditiru kan, habis-habis ditiru Jangan. jiplak 100%. Makannya yang begini, pokoknya di stalking lah, maksudnya dikuntit di media sosial Iya, gitu. Itu yang baik. itu saya menjalani KF itu setelah pertemuan kita pertama di Pekanbaru ya Mas Bobi ya. Ya, Di betul. Pekanbaru itu KF saya yang ke 123. Ya, Wow, betul. udah 4 Itu bulan ya. ya, KF 123 saya udah mengalami perbaikan dan saya tidak kepo dengan makanan karena hampir 2 tahun saya ini menjalani KF itu fase pertama Induksi terus ya. induksi Keren, terus saya konsisten. keren, Jadi keren. nggak saya nggak kepo sama makanan-makanan. Nggak Induksi terus. musingin lah, ya kan? Iya betul. Karena di KM Eh, ini kan sebenarnya nggak pusing. iya, betul. Aku jadi keinget episode sebelumnya Teva dengan Mas Gufran yang dari Aceh, ya kan? Oh, Beliau juga nggak ya, musingin. iya, Mas Gufron. Yang penting ada kambing selesai. Ya. Dan nggak bakalan bosen ya. Ya, Iya. tapi itu kembali ke preference. Maksudnya semua itu kalau aku lihat kayak Mas Tatak begini, titik start point-nya ber-KF itu penting. Titik start point ber-KF-nya itu penting banget. Jadi maksudnya kenapa tiap episode aku selalu tanyakan titik ini, selalu aku minta perjelas detailnya. Kenapa kok mau ber-KF? Apa yang menyebabkan? Ya selain mungkin karena testimoni, karena mungkin pingin sehat dan segala macam. Tapi yang membuat yakin ini loh yang aku mau gali. Nah, Nah, itu ya. iya, Itu betul. ada 1-2 kata-kata yang sampai sekarang masih saya pegang teguh di KF.
Yang pertama, tubuhmu adalah doktermu. Itu ternyata betul. Yes, betul. Tubuhmu adalah doktermu dan sehat tanpa obat. Iya. Iya. Karena apa? Saya pengen sehat dengan obat, muncul penyakit lain, batu ginjal. Iya kan? Batu ginjalnya balik. Iya. Dan Iya. tubuhmu adalah doktermu itu secara sederhana saya simpulkan begini. Kita pernah pilek, kita pernah pusing, tanpa minum obat kok sembuh. Sederhana itu aja. Betul. Sederhana. Iya, jadi dari situlah kemungkinan kan banyak penyakit-penyakit kronis lain bisa sembuh dengan mengatur pola makan. Yes. Pola makan dan juga pola hidup ya. Karena kalau melulu di makanan nanti ujung-ujungnya bosan terus. Iya. Aku nggak yakin bisa kayak Mas Tatak 2 tahun fase induksi terus, aduh bosan kayaknya. Iya. Nah, uniknya di sini saya bisa bertahan 2 tahun induksi itu karena saya memang hobi masak. Ini tips ini keren. Hobi masak. Jadi di rumah tangga ini memang 90% saya yang belanja, saya yang masak. Yang benar Mas. Iya betul. Iya betul. Saya yang masak di rumah. Wah. Jadi saya tanya istri mau makan apa, anak mau makan apa. Berbahagialah istrimu Mas. Kayaknya bedanya sama Mas Tio itu deh. Kalau Mas Tio dimasakin. Oke. Kalau Mas Tio kan memang ada mertua yang siap. Nasi Padang tuh gak ada kan. Iya. Tapi memang ini tips menarik dan berguna. Kadang-kadang soalnya ya itu memang di awal orang untuk mengenal orang yang baru mulai ber-KF, mau mengenal menu dan segala macam itu kan kadang-kadang mau praktis ya nggak apa-apa sih, tapi lama-lama kan harus berani explore ya kan, karena kan ya Mas Tatak pun juga pasti merasa bosen kalau misalnya beli terus ya begitu terus, akhirnya kan beliau ya daripada ini mungkin nggak sampai bosen sih, tapi udah mikir yo kalau cuman gini mending aku masak sendiri, jauh lebih murah, jauh lebih hemat misalnya kayak gitu ya kan, jauh lebih bisa aku variasi sendiri yang di luar belum tentu ada gimana gitu. Jadi tips-tips untuk tidak bosan itu sebenarnya ya balik lagi ke masing-masing gitu loh. Karena nah gimana Mas, lanjut. Di sini kan saya temukan keasikan tersendiri dalam memasak ini. Itu yang tidak saya dapatkan di warung makan. Apa tuh? Kasihkan apa nih? Kasihkan apa? Asik ngeracik bumbu, asik nanti apa masakan jadi gosong kan pernah juga mau tampilkan jadi gosong karena kelupaan. Merebus telur jadi gosong. Pernah saya. Merebus telur gosong. Aduh. Ya, itu memang bagian dari proses belajar ya, sama kayak mengenali ya kan. Ya, belajar itu tidak selamanya selalu menghasilkan hasil positif. Kadang-kadang kita mengalami belajar sesuatu itu kadang malah bikin kita tahu oh diri kita salah, tapi ya balik lagi kita mau melihatnya sebagai apa? Sebagai yang mengintimidasi kita hasil negatif itu, atau justru memacu kita untuk mau bangkit ibaratnya. Oh iya, saya tahu salah di situ, saya nggak boleh ulangi lagi kan gitu ya. Harusnya. Cuman ya balik lagi ini masing-masing personal banget. Makanya aku selalu bilang KF itu journey sifatnya, perjalanan masing-masing, subjektif, harus dikenali. Komunitas itu cuman bantu dari sisi sharing, tapi bukan untuk jadi patokan. Oh kalau misalnya itu kayak Mas Tatak ini stroke, oh aku mau WF on DF, bahaya itu. Kacau kalau langsung diikutin. Itu harus memahami kapasitas badannya saat ini gimana gitu kan. Kemudian hari-hariannya bagaimana. Aku aja berusaha merangkum ini semua ya. Maksudnya perjalanan Mas Tatak nggak kelihatan sama sekali loh bekas-bekas maksudnya beda ya orang yang dulunya pernah stroke apalagi sampai kronologi seperti itu ya kan.
terus melihat psikisnya Mas Tatak sekarang yang sama sekali nggak menyisakan itu, gitu loh, ngerti nggak? Iya, paham. Nangkep ya. Jadi aura positifnya itu dominan gitu loh. Iya. Ya bukan berarti nggak pernah ngalamin yang negatif, ya tanyakan aja ke istrinya kalau nggak percaya seperti Iya, apa iya, iya. dulu pergumulannya, ya kan, 4 tahun Iya. obat, 1 bulan lebih di rumah sakit, ya kan. Iya. Itu wah. Tapi aku melihat bagaimana modal berpikir positif yang dipelihara ini, dan memang itu starting point-nya Mas Tatak, bekal ber-KF-nya itu yang membuat Mas Tatak nggak usah disuruh, nggak usah dijanjiin apa-apa juga ya setia sendiri di KF. Nggak ada hadiah apa-apa selain tadi Mas Tatak bilang, tubuhku adalah dokterku sendiri, selesai. Yang Iya, sehat kan betul. diri sendiri, Betul. bukan orang lain. Gitu. Dan ini di Medan saat ini ada 2 warrior juga yang berusaha sehat dari stroke di Medan. Yang satu udah 4 tahun ber-KF, yang satu baru berapa minggu ini ber-KF. Tapi saya pantau beliau udah mulai ada perbaikan setelah ganti pola makan, istirahatnya saya sarankan, gitu kan. Udah mulai ada perbaikan ini. Syukurlah, tetap berkarya Mas. Ya. Habis ini kayaknya bakal dibanjiri teman-teman di seluruh yang setelah nonton video ini yang punya pengalaman hemorrhaging stroke. Nah, siap berbagi pokoknya. Tetap sabar, yang di atas pasti akan menggunakan pengalaman Mas Tatak untuk jadi saluran berkat, ya. Karena cerita kita bisa jadi secercah harapan, ya kan, walaupun ya kembali ke pribadi tersebut menjalankannya seperti apa, ya kan, kerelaan untuk dibentuknya seperti apa, itu yang sangat membedakan nantinya. Aduh, keren Mas, kita sudah di penghujung acara. Thank you sekali lagi. Aku kalau boleh minta Mas Tatak kasih closing statement, ya kan, untuk teman-teman yang nanti yang belum sempat hadir malam ini, tapi nanti menonton video ini, Mas bisa kasih closing statement. Silakan Mas. Oke, terima kasih pada warrior semua. Bahwasanya KF ini memang murni gaya hidup, bukan hidup yang banyak gaya. Jadi selalu ikuti protokol, ya kan. Jangan pernah mencoba yang memang tidak ada di protokol, ya kan. Kecuali ada pengawasan khusus dari warrior lain, seperti yang saya lakukan tadi. WF ODF itu jangan pernah dilakukan dimanapun, jangan pernah. Itu efeknya luar biasa, ya kan. Hanya orang-orang tertentu saja lah. Jadi sekali lagi, KF adalah memang betul-betul gaya hidup, bukan hidup yang penuh gaya-gayaan. Ya, gitu. Ingat, bukan untuk lomba, bukan untuk lomba. Kita di KF mencari sehatnya, ya kan? Kita mencari sehatnya. Keren. Thank you Mas Tatak, ya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kalau kita bisa berjumpa lagi, ya, Mas Tatak pas ke Magelang atau pas ke Jakarta, wah, kita harus ketemu. Syukur-syukur ketemu Mas Tio di kantor. Oh, siap. Saya udah rindu sama Mas Tio ini. Iya. Kalau ada istilahnya Mas Tatak ini Mas Tio versi Medan. Iya, kaminya di sini. Oke, thank you. Teman-teman, bagaimanapun waktu juga yang memisahkan, tapi seperti yang tadi teman-teman sudah saksikan, episode TFH selalu berisikan testimoni yang nantinya membantu teman-teman untuk bisa yakin. Tapi yang bisa membuat teman-teman benar-benar bisa konsisten ataupun apapun itu, kembali ke tujuanmu semula dari awal seperti apa. Dan alasan utamanya, alasan yang menyebabkan Anda ingin menjalankan KF tanpa paksaan atau apapun itu, ataupun ada iming-iming nggak dia, itu semua kembali ke masing-masing. Tapi teman-teman yang nanti juga akan menuai sesuai seberapa berat bobot dari tujuan awalnya tadi. Kalau teman-teman cuma mau hanya sekedar berat badan, ya sudah, pasti setelah tercapai berat badan ya sudah selesai. Dan itu tidak salah. Tapi teman-teman di episode TFH bertebaran begitu banyak testimoni,
tentu teman-teman harus lihat perjuangannya masing-masing warrior seperti apa. Seperti Mas Tatak, dan juga tadi yang sempat aku sebutin Mas Gufran dari Aceh, dan banyak lagi. Simak semua di YouTube, di rekaman yang sudah TFH-nya. Ya, masih ada minggu depan, khusus hari Sabtu ini, aku kasih pengumuman untuk episode Nakes. Mas Tio berkesempatan untuk bisa berbagi ilmunya di seminar dengan ID Cabang Bogor lewat aplikasi Doctor to Doctor D2D. Pengumuman sudah diposting Mas Tio di wall Facebook dan grup WhatsApp dan Telegram di mana mungkin Anda sudah berada. Simak live wall-nya di live FB-nya di wall Mas Tio ya untuk seminar ini, pastikan jangan ketinggalan. Dan baru kita minggu depan akan ketemu lagi dengan saya di TFH Warrior dan juga Sabtu di TFH episode Nakes. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa dan tetap semangat.